kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir hidup. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, khususnya Ustadz Haji Sujono, sarjana agama, magister pendidikan Islam, selaku penceramah pada pagi hari ini. Yang kami hormati keluarga Bapak Suryono selaku Sohibul Bait pada pengajian rutin hari ini. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Iman Soeb Ardi dan keluarga besar Bapak Sumaji, hadirin hadirat dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir hidup. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran keluarga besar di sini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan
susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala binniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Kakak Ashraf dan sari tilawahnya oleh Kakak Afrika. Kepada Kakak Ashraf dan Kakak Afrika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun.
Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak. Bahkan kamulah yang dahulu tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat." Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang dosa. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya surat As-Saffat ayat 22-34. Semoga dengan pembacaan ayat suci tadi memberi penunjuk hati dan jiwa kita, sehingga kita dijauhkan dari segala kemungkaran dan selalu dijauhkan dari segala dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara selanjutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita semua. Cakep. Marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Sujono, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dengan tema manfaat ibadah. Kepada Ustadz Haji Sujono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah ini berkumpul keluarga Bani Haji Suparti ya. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberitakan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejauh mereka, dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahankah mereka di tempat penantian? Sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak. Bahkan kamulah yang dahulu tidak mau menjadi orang mukmin, sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang dosa.
Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dalam rangka apa ini? Silaturahim, kemukangan akan ini dari keluarga Bapak almarhum Haji Suparti kan sudah berbicara, ya sudah berbicara. Sekarang ditemukan lagi setiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah, dengan istilah lain biar tidak kepaten obor. Ya, ini perlu kita tradisikan. Di 3 bulan itu terlalu apa? Biasanya 1 tahun sekali. Ini akan setiap setelah Idul Fitri itu ya. Idul Fitri, tapi ini 3 bulan sekali, alhamdulillah. Nah, ada lagi ini anak sekolah nanti membawa rapotnya, ya kan tidak ada begitu ya untuk anak-anak. Nah, alhamdulillah tadi pembawa acaranya ya SD mana ini? MI Mondo Pulau Kali. Iya, alhamdulillah MI Mondo. Ini cuma kalau ikut Pilgadil belum masuk ya, belum masuk. Tapi kali ini sudah bagus kalinya, karena setiap tahun saya juri Pilgadil, baik SD maupun SMP, dan tingkat 2 di Kota Kediri. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bagus, tinggal memupuk saja ini. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah, ditakdirkan kumpul di sini dalam rangka silaturahim, kemudian harapan kita mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu diakui oleh beliau sebagai umatnya. Bab saya sering ngomong Bapak Ibu, kita itu ngaku jadi umat Muhammad yang besok mengharapkan syafaat. Yang kita perlu khawatir kalau Rasul Muhammad tidak mengakui. Mungkin ya, kita mengaku jadi umat Muhammad, tapi Muhammad tidak mengakui. Mungkin ya? Mungkin bisa saja. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Coba jenengan kalau di program HP ada suratnya, surat Al-Adiyah, insyaallah. Surat Gosiyah. Coba kalau di program 3P-nya ada program Quran atau Mbah Google bisa dilihat di surat Al-Gosiyah. Cukup ayat 1, 2, dan 3. Kalau program Qurannya tidak ada ya, bisa dilihat di Google. Langsung diketik surat Al-Gosiyah. Sudah ketemu? Nanti saya terangkan. Ini belum ngaji ya? Nanti sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sekarang gimana? Tidak apa-apa. Sekarang sudah hampir setengah 11 ya. Jam 10:05. Ya, udah. Surat Al-Gosiyah ketemu? Sudah. Dilihat. Hal atakal hadisul Gosiyah. Telah ada kabar, gitu ya. Telah ada kabar besok akan terjadi hari kiamat. Gosiyah itu salah satu nama hari kiamat. Di situ terjemahkan apa? Sudah sampai tentang Gosiyah,
wasiat pada hari kiamat yang mengikuti kesadaran. Iya. Jadi Ghosyah itu salah satu nama hari kiamat. Kan banyak hari kiamat, Yaumul Kiamat, ya. Terus Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Mizan, hari pertimbangan, kan gitu. Termasuk Ghosyah. Besok akan ada hari Ghosyah. Di saat hari Ghosyah itu Allah katakan wujuhu yauma idzin khasi'ah. Pada hari itu wajah manusia itu jatuh terhina di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah jatuh terhina di hari kiamat. Kita nanti kan semuanya mati. Peristiwa hari kiamat itu nanti semuanya mati. Setelah mati dibangkitkan. Ada yang membahas hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan itu nanti lalu manusia akan diadili, Nah, salah satu di antaranya ini wajah manusia jatuh terhina di hadapan Allah. Wah, pengadilan. Kenapa? Di dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan amilatun nasibah. Amal manusia, kalau di situ diterjemahkan banyak orang beramal, banyak orang bekerja keras, beramal itu bekerja, tapi kepayahan, begitu ya? Iya. Ini kalau saya terjemahkan bebas, dia bekerja tapi nggak dibayar, gitu loh. Adanya hanya payah. Nah, kalau di bulan puasa banyak orang yang beribadah tapi puasanya tertolak, kan begitu. Nah, kalau di bulan puasa boleh saya terjemahkan amilatun nasibah itu dia beribadah tapi sia-sia karena tidak dapat apa-apa. Kenapa kok bisa sia-sia? Kenapa dia nggak dibayar? Kenapa tidak dapat apa-apa? Sebab bisa terjadi dia beramal tapi tidak sesuai dengan konsep dan resep. Banyak nggak umat Islam sekarang ibadah tapi nggak sesuai dengan konsepnya, tidak sesuai dengan resep yang diberikan oleh Rasulullah. Ada nggak sekarang? Berhati-hati Bapak, ya berhati-hati. Sekarang banyak aliran. Ya, banyak aliran. Nah, biar kita diakui oleh Muhammad selaku umatnya kalau kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kita pelajari di dalam hadis-hadisnya. Baik, sirah nabawiyah. Insya Allah kita akan selesai. Itu Bapak ya, Bu. Tolong saya sampaikan ini biar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ngaji. Masih santai. Sampai jam berapa Bu? Sekarang jam hampir 10:30. Iya. Sampai? Loh. Sampai 10:30 ya, sekarang sudah sampai 10:30 aku tutup gitu. Baik. Ya, nanti sampai jam minimal jam 11 lah. Ya. Matur suwun. Minimal jam 11. Syukur tambah. Ini yang saya omongkan apa ya? Ini manusia itu hidup melalui 6 alam yang akan kita lewati. Yang kita lewati adalah 6 alam. Sekarang panjenenganipun almarhum Bapak Haji Imam Suparti sudah meninggalkan kita. Betul ya? Nah, apakah kira-kira kita nanti tidak akan nyusul?
hidup sebenarnya itu adalah di alam kubur. Hidup sebenarnya. Apakah kita sekarang nggak hidup? Ini hanya ujian. Ya, hanya ujian. Penjenengan buka di dalam Al-Quran surat Al-Mulk juz 29 Al-Mulk ayat 2. Yakin aja itu. Yakin aja. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini peringatan Allah, ya. Dia Allah yang telah menciptakan manusia mati. Nah, mati dulu, baru hidup. Di situ dijelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup. Menusoni asal usulnya mati. Ya, mati dulu kita. Terasa nggak? Nggak terasa ya? Al-Baqarah 28, ya, Al-Baqarah 28 mengingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum ambatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini peringatan. Mengapa engkau kufur kepada Allah padahal dulu kamu itu mati? Dulu kamu itu mati, lalu dihidupkan. Setelah hidup, mati lagi. Setelah mati, hidup lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kepadakulah engkau akan kembali. Maksudnya kepadaku, kepada Allah. Berarti manusia itu dulu mati, pernah mati, artinya mati 2 kali, hidup 2 kali. Menurut Al-Baqarah keterangan ini. Mari kita buktikan sekarang. Manusia pertama hidup di alam ruh pertama. Di mana itu? Gak ada orang yang tahu. Ruh itu gak ada orang yang tahu. Ruh bukan nyawa. Baru yang kedua hidup di alam kandung. Kapan hidup di alam kandung ini? Setelah 120 hari. Seorang ibu bobot usia kok go enek 120 dino, berarti kandungan masih mati. Tapi setelah 120 hari baru dihidupkan. Paham ini? Ya. Ilmu ya, ilmu ini. Kemarin tak gunakan ngaji di Nirmala. Saya tanya seorang dokter, saya tanya seorang bidan yang nangani kandungan, ternyata ya ini tuh dari Al-Quran, dari Al-Quran. Nah, jadi 120 hari asal usulnya seorang ibu bobot, di situ ada daging sekian, kecil, sebola pingpong. Mati atau hidup ini? Mati. Belum ada nyawanya. Sebelum 120 hari. Begitu 120 hari, Allah katakan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Hero, apa betul kamu mengaku kalau saya ini Tuhanmu? Qalu, dia mengucap, bala, iya Gusti. Sahidna, saya bersahadat. Sahidna itu bersahadat. Ruh bersahadat masuk ke dalam daging sebesar bola pingpong setelah 112 baru ini hidup di alam kandung. Ya. Ini saya tanyakan dokter kemarin,
Saya tanyakan bidang apa betul sebetulnya? Karena itu Al-Quran. Nanti ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 ada 13-14. Jadi daging dilengkapi dengan tulang belulang, tulang belulang dibungkus lagi dengan daging sampai usia kandungan 7 bulan. Ini bapak-bapak ben ngerti Bu. Nah, ben ngerti sampai usia 7 bulan. 7 bulan siap lahir. Saya tanya Pak, apa saja saya adu. Usia kandungan 7 bulan dengan 8 bulan itu apa? 7 bulan. 7 ya, karena kecil ya, karena kecil. Anjir. Coba sekarang saya tanya. 8 dengan 9 itu tua mana Pak? 8. Tua 8. Karena keluar dulu. Keluar dulu. Nah, sekarang ganti saya tanya Ibu. 7 dengan 8 tua mana? 7. Kalau 8 dengan 9? Loh, kok ganti Pak? Terus 8 ki tuweke kapan? 7 dengan 8 tua 7. Kan gitu. Karena lebih besar 8. Kalau sekarang 8 dengan 9 tua. Lah iya, 8 kapan tuweke? Tahu Pak? Permasalahannya. Ini orang Jawa. Karena seorang ibu mengandung itu usia ganjil. Posisi kepala bayi ada di bawah. Nah, ini sudah ilmu kedokteran Pak. Ya. Kalau usia ganep 8 sasi, kepala ada di atas. Lek wong Jawa ngarani uyek-uyek. Sebab ilmunya obah dewi. Nanti nyekel reteng ibu. Uyek-uyek. Ojo cukup obah dewi. Sehingga kalau usia 8 bulan kok lahir, biasanya operasi. Karena yang keluar dulu dengkul. Tapi kalau usia 7 atau 9, yang keluar dulu adalah kepala. Paham ya? Ini, nah, yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu. Pada waktu usia 7 bulan itu sudah lengkap. Organ tubuh itu sudah lengkap. Tangan sudah ada. Telinga sudah ada. Hidung, mulut, semuanya sudah ada. Di dalam kandungan. Apakah berfungsi lah? Ayo, pertanyaan saya, apakah berfungsi? Belum. Tangan sudah ada, belum berfungsi. Kaki sudah ada, belum berfungsi. Semuanya organ tubuh sudah ada, tapi belum ada fungsi. Makan, minum, bernapas, tidak menggunakan mulut atau hidung, tapi makan, minum, bernapas pakai plastik. Yang bermanfaat apa Pak? Yang bermanfaat apa Bu? Plasenta pusat. Begitu lahir ke dunia, cengar, lahir ke alam yang ketiga. Alam ruh, alam kandung, baru alam dunia. Plasenta ini dipotong, terus dibuang. Sing asal usulnya manfaat di alam yang kedua, alam kandung, dipotong terus dibuang. Saya tidak akan menjelaskan neng dilek buah, karena itu ajaran agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha mengajarkan lek lanang dipendem neng tengene lawan, lek wedok neng kiwane lawan.
tahu tak tanyakan kepada teman saya yang Buddha, karena di kantor saya ada yang beragama Buddha. Nah, penyuluh agama Buddha nyapa kok ngono. Sebab lek lanang ning tengene kuwi wong lanang ketengen. Wedok nek kiwane lawang sebab wedok itu barang seolah-olah wedok kuwi isine pokoknya dapur, sumur, kasur. Kan gitu lah. Ya. Nah, dengan adanya emansipasi wanita akan berbeda. Terus ari-ari itu dipendem dikek napa niku? Kendil. Nah, kendil ya. Terus dikei bulah, dikei dom, dikei kocok, dikei macam-macam. Tak tanyakan kenapa itu hanya sanepan. Dikei buku, pulpen, ben pinter. Saya itu kudune dikei laptop. Iya, kayak apa ya? Terus gak usung, dan ternyata seperti itu. Udah, makanya saya tidak akan ngomong masalah itu, karena bukan wilayah saya ya. Nah, yang sekarang yang perlu kita pahami, yang tadinya bermanfaat begitu hidup di alam yang ketiga tidak bermanfaat. Ini. Apa yang bermanfaat? Yang tadinya tidak bermanfaat sekarang baru bermanfaat. Tangan mulai bermanfaat, kaki mulai bermanfaat, seluruh organ tubuh ini ya bermanfaat. Padahal tadinya di alam kedua tidak bermanfaat, sekarang baru bermanfaat. Nah, terus lanjutannya setelah hidup di alam yang ketiga ini, kita nanti akan hidup di alam yang keempat, yaitu alam barzakh atau alam yang sekarang bermanfaat nanti tidak akan bermanfaat lagi. Apa kira-kira di alam kubur yang bermanfaat? Inilah yang saya terangkan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang sekarang bermanfaat nanti tidak akan bermanfaat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang meninggal dunia ini yang mengantarkan 3 hal. Yang mengantarkan, ya, tiga hal. Satu adalah hartanya mengantarkan ke alam. Yang kedua, keluarganya, termasuk saudaranya, tetangganya, itu mengantarkan ke alam. Dan yang ketiga, amalnya. Begitu sudah dimasukkan ke liang lahat, dudukilah, yang 2 pulang. Yang tinggal di alam kubur hanya 1. Yang pulang apa? Yang pulang apa? Keluarga. Ya, artinya kloso siji yang ada di komulena. Ya kan? Kalau begitu untuk apa kita kerja seperti sekarang ini? Ya. Ya, apa-apa. Mencari dunia, tapi ojo ke dunia, gitu loh maksud saya. Ya, golek dunia ora apa-apa, tapi ojo ke dunia. Mati tidak dibawa. Makanya ini sarana. Dunia ini sarana. Hidup sebenarnya nanti di alam akhir, di alam kubur mulai. Alam dunia. Rasul mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini ladang, dunia ini sawah sing kudu ditanduri mundur besok ning alam akhir. Ad-dunya mazra'atul akhir.
Saya tidak melarang bekerja, tapi secukupnya, hanya syarat. Punya oleh, tapi ojo kedul. Kan begitu. Nah, kira-kira apa yang sekarang harus kita tanam? Nanti akan bermanfaat di alam kubur dan di alam akhirat. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, manusia itu terbagi menjadi 3. Dengan akoni nau boten monggo. Itu Luqmanul Hakim. Sepertiga yang pertama adalah untuk Allah. Untuk Allah. Sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua adalah untuk manusia itu sendiri. Sedangkan sepertiga yang ketiga adalah untuk penduduk kubur. Lalu anaknya bertanya, apa maksudnya? Sepertiga yang pertama untuk Allah, di saat nanti manusia kembali kepada Allah, maka disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Yang kembali apanya? Kalau hono dununge wong urip iku lamun benjang yen palastra wong mati nyang diparani. Diumpamakno peksi mabur oncat saking gurunan neki. Berdaji itu buku iso ya, berdaji. Umpamakno wong lunga sonjo jansi nanjan wong sonjo wajibe bali nyang asal ira. Kaweruhana duri wong urip lampun benjang yen palastra mati. Wong mati nyang diparani. Yes, ane jan. Mau cumikul. Manusia terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Jelas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baliknya kepada Allah. Lah jasmaninya untuk penduduk. Ibarat manuk ucul saka kurungan. Manuk iki laksana ruh, kurungan laksana roh. Balik yang kuburan bakal dipangan sen. Kata Luqmanul Hakim. Dulu gandeng ayu-ayu ini, maka itu pangan. Betul ya? Ya. Jadi ruhnya untuk Allah, kembali kepada Allah. Jasadnya bakal tangan saya. Agama Hindu terus diselamatin usai jasad ini. 3 hari setelah kematian, bau ini gak enak. Keluar dari 9 lubang. Malah diselamatin mau hidup. Nah, keluar cairan dari 9 lubang. Jomne kok 3 dino. Begitu sudah meninggal dunia, kadang-kadang dijalani ngene apa?
guys, tiga ini lincah kan? Sikil lincah kita ini tiga iya kok minyak tanah, ben semute, nah kan gitu. Nyapa? Maka gitu. Baunya kan? Saya itu setiap mengkafani jenazah ini kayak kapas. Ini kayak kapas. Lubang 9 ini kayak kapas. Tutup kapas. Depan belakang kasih kapas. Kenapa seperti itu? Sebab itu nanti akan keluar cairan. Baunya nggak enak. Akan menyesal. Karena bau nggak enak, begitu meninggal dunia dikasih minyak. Minyak wangi kan? Nah, ini untuk menghilangkan bau. Hari ketiga. Hari ketujuh, karena itu sudah terbasahi oleh cairan tadi, maka di situ rusak pertama perut dan mulut. Karena ini nggak bertulang, ya, rusak dulu. Lagi rusak, terus basah tadi, apa yang akan datang? Latung. Sing bakal mangan awake dhewe. Calon dipakai latung. Ya kan? Ya Allah, lek wis ngene. Berapa hari? 40 hari. Mulane pulau iki lek nguntal panganan, 40 lagi entek lah. Pulau 40 hari. Walaupun setiap hari 2 hari sekali makan, tapi makanan yang dicerna oleh mekanik dan kimiawi akan habis 40 kilo. Nah, awake dhewe yang di alam kubur, tapi juga ada yang tidak busuk, yang tidak rusak. Ada 10 sifat orang manusia yang tidak akan hancur. Ya. Yang biasa mengumandangkan adzan, ya, adzan ya. Nah, seorang ibu yang meninggal dunia saat melahirkan, tapi sudah jalur, aku tak mati aja. Nah, ya, mati itu kodrat dan irodatnya Allah. Ya, terus anak yang hafal Al-Quran, hafal Quran, mati tidak akan busuk. Ada 10 kata Nabi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, amalnya akan kembali kepada diri. Kalau rohnya kembali kepada Allah, jasadnya di tangan lalu, ya, amalnya kepada diri kita sendiri. Makanya orang meninggal diantarkan 3 tadi. Yang 2 kembali pulang, yang satu tinggal. Amal yang baik. Oleh karena itu, nanti yang akan bermanfaat di alam kubur, awake dhewe salat, awake dhewe poso, awake dhewe haji, zakat, bukan untuk di dunia, hanya 1% saja. Manfaat di dunia itu hanya 1%. Yang 99% nanti di alam kubur. Paham Bu? Bapak? Nggih? Oleh karena itu, saya sampaikan tadi, mohon maaf, hati-hati, lebih-lebih sholatnya, adik, ya, sholatnya hati-hati. Saya kadang-kadang di kantor itu saya sering saya sampaikan, bahkan di suatu pengajian, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah melaksanakan sholat, apakah sholat kita ini sudah benar? Ini saya sampaikan, sholat secara bahasa artinya doa menurut bahasa, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram,
dan diakhiri dengan salam. Sekarang dilihat mana mulai dari takbiratul Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, mana bacaan yang mengandung doa. Coba, mana aja? Ayo satu. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang mana? Al-Fatihah yang mana? Ada 7 ayat. Allah. Ayo, yang mana? Hanya satu, Pak. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Mana lagi? Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ayatnya yang mana? Ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya banyak, cuma kita ini belajar dulu saisan, betul ya? Nah, ada doa iftitah yang biasa kita baca, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa iftitah. Padahal ada doa iftitah yang lain yang mengandung doa. Saya lihat di SMP yang diajarkan itu adalah di SMP 3. Ya, SMP 3 begitu ya. Nah. Karena gurunya waktu itu bisa. Kalau nggak bisa ya kafiru. Gitu. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Hanya 3. Ini doa kita. Allahumma ba'id ya Allah, jauhkan kami dengan dosa kami bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dengan barat. Kamu doa atau bukan ini? Ya Allah, bersihkanlah kami sebagaimana bersihnya kotoran dari atau salju. Minta. Apakah nggak boleh kabiro? Ya boleh. Akan tetapi belum mengandung rukuk dan sujud bukan itu. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim, ada yang pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan begitu ya. Nah, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, ada ditambah wa bihamdi, kan gitu. Ada jumlahnya banyak Ibu, ada 7 kalau nggak salah. Ya, saya itu biasa menggunakan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baik rukuk maupun sujud. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Allahumma rabbana engkau pangeranku. Allahumma ighfirli ya Allah, ampuni dosa saya. Ada doa? Ada doanya? Ampuni dosa. Cukup.
Karena kita sudah terlanjur, yang tua-tua ini ya, sudah terlanjur subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, suci Allah engkau di atas segala-galanya. Yang suci siapa? Yang suci siapa? Subhana rabbiyal a'la. Yang suci siapa? Allah. Manusia ada yang suci? Nah, sok kadang-kadang pondok kancane mbek tonggo iki gak belum ada. Sok suruh mongso semu. Nah, inilah. Makanya ibadah itu tidak hanya berhenti sampai syariat. Ada 4. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makna. Kalau sudah pada hakikat, nyapa hakikatnya Allah, nyapa kok ngene iki. Mohon maaf Pak, saya lihat masih ada yang betul, ya. Ini menghadapnya ini lah. Ini seharusnya yang benar menghadap begini. Nah, bukan begini. Dan tingginya sekian. Boleh di depan. Perempuan pun boleh begini, boleh begini. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Kalau dulu waktu saya sekolah dulu, kon ngempet. Nah nyapa kok ngempet? Sebab biar no enek apa? Nah ini padahal hadisnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Aku siapa? Muhammad. Lanang wedok? Ayo, Muhammad lanang wedok? Nah iya ya. Muhammad begini ya begini. Nah. Dan begini ini jumlahnya ada 4. Ayo, anak-anak jangan perhatikan. Allahu Akbar ini jumlahnya ada 4. 1 waktu takbiratul ihram pertama. Kedua hendak ruku, Allahu Akbar. Harus diangkat, Allahu Akbar. Harus diangkat ini. Yang ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Harus diangkat. Yang keempat, bangun dari tasahud awal. Bangun dari tasawuf. Tidak semuanya Allah Akbar harus angkat tangan, enggak. Tapi hanya 4 ini. Tapi kadang-kadang ya enak. Bangun dari tasawuf, oh gak angkat tangan. Yukur Allah Akbar. Hanya gitu saja. Nah ini berarti gak sesuai dengan konsep dan resep. Bisa gak ditolak? Bisa gak ditolak? Ngati-ngati. Ya. Ya tekan dindi wae niku. Hah? Kapan-kapan saja. Ya. Ini sudah jam berapa ini? 11. Lebih 3. Lebih 3. Iya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bukannya panjang ini, ya. Nah, ini panjang karena waktunya ya, Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ingat, nanti penjenengan tidak akan bermanfaat di alam. Ya, semuanya akan dimakan pada usia 7 hari sampai 40. Pada 100 hari maka akan protol tulang belulangnya. Ya, ini ada berapa jumlahnya tulang di dalam tubuh kita? Nanti ini protol. Tapi kalau jejerai, baik protol. Ini. Nah, oleh karena itu yang bermanfaat di alam kubur adalah amal. Karena yang mengantarkan
situ akan bermanfaat. Yang sekarang harus kita tahu. Maka beramal yang baik berdasarkan Al-Mulk ayat 2 tadi. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah lah yang menciptakan manusia mati dan hidup manusia untuk apa? Untuk menguji di antara manusia yang baik amal. Yang baik ya, bukan yang banyak ya, tapi yang baik. Sedikit lebih baik daripada banyak tapi tidak baik. Syukur banyak baik. Nah, gitu ya. Paham apa ya, Ibu? Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kehidupan, kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad tuqsina biha min jami'i amri wal af'al wa taqabbal biha min jami'il khair wa tutahhirna min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsana min jami'il khairi wa ba'dal maut. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa la ikhwana sabaqana bil iman wa la tasal fi qulubina illa ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma qawwil umurana wassahhih ajzadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila rati wa alikur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khawfi ya khatir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadati wa tadkhulil jannah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang tidak mengizinkan kawulun aku kusik samudra pangersani. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.